Pemirsa, malam ini kita akan membahas masalah perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan bangsa Palestina sudah berlangsung sejak lama, sejak usai Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang lalu, dan sampai sekarang persoalan itu belum selesai. Menjelang Perang Dunia Kedua, ada kesepakatan tertentu di kalangan bangsa-bangsa Eropa Barat pada umumnya untuk mendukung pembentukan sebuah negara baru, yaitu negara Israel di kawasan yang ada sekarang ini. Plan pada waktu itu ingin menciptakan dua negara terpisah, Israel yang akan dijadikan negara bagi orang-orang Israel atau orang Yahudi, dan kemudian Palestina akan dijadikan sebagai negara oleh bangsa-bangsa Arab yang sudah ratusan tahun bermukim di sana, yang disebut dengan entitas sendiri, yaitu bangsa Palestina. Sedangkan Yerusalem pada waktu itu direncanakan akan menjadi kawasan internasional, oleh karena seperti kita ketahui, Yerusalem merupakan kota suci yang dihormati oleh tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan bagi orang Islam, Palestina mempunyai arti yang sangat-sangat mendalam. Oleh karena di kota Yerusalem itulah terdapat sebuah masjid yang disebut dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan tempat itu disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran, di dalam ayat pertama surah Bani Israel atau surah Al-Isra, yang mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tempat itu ada di Yerusalem, dan tempat itu sangat dikhawatirkan akan menjadi sumber konflik, dan ternyata memang itu menjadi kenyataan. Setelah Israel berdiri, diproklamirkan pada tahun 1948 dengan mimpi-mimpi Zionisme, mimpi sebagai bangsa yang dimuliakan Tuhan, bangsa yang sudah mengalami diaspora ratusan tahun lamanya kembali ke kawasan itu. Ternyata tidaklah seperti yang direncanakan oleh negara-negara Barat, yaitu negara yang terpisah, partition antara Israel dan Palestina. Tapi tidak lama sesudah Israel berdiri, mereka segera mencaplok kawasan-kawasan tertentu, tepi barat, West Bank, dan kemudian juga mengklaim Palestina, mengklaim Yerusalem sebagai bagian dari Israel. Sejak itu terjadi konflik bersenjata tahun 1948, 1956, tahun 1967 terjadi lagi konflik, dan kemudian makin banyak wilayah-wilayah Palestina yang diduduki oleh negara Israel pada waktu itu. Kita sebagai bangsa sangat serius memperhatikan perkembangan yang terjadi di Palestina ini. Tahun 48 Israel berdiri, ada kekhawatiran besar mengenai Masjidil Aqsa, dan pada tahun 1949 ada dua tokoh bangsa Indonesia, Muhammad Natsir dan almarhum Profesor Kahar Muzakir, yang ikut menandatangani pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang menyerukan supaya diadakan konferensi internasional membahas tentang Masjidil Aqsa. Sayang, konferensi itu tidak dapat terlaksana dan keadaan di Palestina berlarut-larut. Tapi sikap pemerintah kita dari dulu sampai sekarang tegas, oleh karena pembukaan Undang-Undang Dasar kita tegas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bung Karno pada tahun 1962 tegas-tegas mengatakan selama wilayah tanah Palestina masih dijajah dan diduduki oleh Israel, maka selama itu juga bangsa Indonesia akan membela bangsa Palestina. Kita terus melakukan pembelaan-pembelaan itu, melakukan upaya-upaya diplomatik. Kita juga mengirim pasukan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dan terakhir sekali,
beberapa hari yang lalu, pemerintah kita atas pemerintahan dari pemerintah Maroko yang tidak siap untuk menyelenggarakan KTT luar biasa OKI untuk membahas masalah kemerdekaan Palestina, kita menyelenggarakan KTT luar biasa itu di Jakarta dan menghasilkan beberapa hal, antara lain menghasilkan resolusi dan juga menghasilkan deklarasi Jakarta. Topik ini akan kita bahas malam ini dan mudah-mudahan dia akan menjadi bahasan yang menarik. Ini awal catatan saya malam ini. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi pada malam ini. Tadi kita sudah menjelaskan secara singkat tentang sejarah perjuangan bangsa Palestina untuk membentuk negara yang merdeka. Tapi sampai sekarang perjuangan itu belum selesai. Walaupun sebenarnya sudah ada 137 negara yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Tapi masih banyak juga negara-negara yang belum memberikan pengakuan terhadap eksistensi negara Palestina ini. Kita sendiri sudah lama menerima duta besar Palestina di sini. Sudah ada 2 duta besarnya dari dulu, Pak Rabi Awad yang lama sekali menjabat sebagai dubes Palestina, dan ada dubes yang sekarang. Tapi kita belum menempatkan duta besar kita di Palestina. Nah, perkembangan-perkembangan ini kiranya menjadi bahan diskusi kita. Di sini ada Pak Abdul Muta'ali, ya. Beliau adalah Ketua atau Kepala Pusat Studi Timur Tengah Universitas Indonesia. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang perjuangan bangsa Palestina sekarang untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara penuh. Baik, terima kasih Pak Yusril. Sejatinya Palestina bukanlah orang lain, bukan bangsa lain bagi Indonesia. Palestina merupakan salah satu dari bangsa-bangsa di Timur Tengah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Artinya Indonesia punya hutang kemerdekaan. Konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sangat aneh, negara sekarang bukan zaman modern lagi, tapi postmodernisme. Ada negara yang belum merdeka, di mana Magna Carta, di mana hak asasi manusia. Persis sore ini, Palestina sekarang ada 3.000 serdadu Israel yang menghalang-halangi masyarakat Palestina untuk beribadah di Al-Aqsa. Ini sungguh sangat miris sekali. Indonesia luar biasa, dari mulai Presiden pertama Bung Karno sampai hari ini memekikkan bahwa Palestina harus merdeka. Bahkan Bung Karno itu melakukan mengeluarkan kepres dilarangnya Freemansonry, gerakan terselubung Israel yang memberikan bantuan entah itu ekonomi, politik terhadap berdirinya negara Israel. Sejatinya Palestina bukan hanya sekarang, tapi dari dulu harusnya sudah merdeka. Tapi ingat bahwa yang pertama kali membagi wilayah Palestina menjadi 2 atau 3, ada wilayah untuk Palestina, ada wilayah untuk Yahudi, dan Al-Quds dan Asy-Syarif itu di bawah kekuasaan internasional. Maka sejatinya permasalahan kemerdekaan perdamaian Palestina harus dikembalikan kepada empunya yang membagi Palestina. Dari KTT ke KTT, OKI, bahkan platform OKI didirikan itu untuk kemerdekaan Palestina. Tapi hari ini Palestina baru bisa mengibarkan benderanya di markas PBB. Tetapi kedaulatannya belum diberikan. Tetapi kemerdekaannya belum diberikan. Ini PR besar. Saya cukup apresiat Indonesia dalam waktu kurang lebih 1 bulan diminta untuk menjadi tuan rumah. Karena yang paling memungkinkan untuk menggelorakan kemerdekaan Palestina dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang lain hanya Indonesia. Coba kita lihat konflik Timur Tengah hari ini. Suriah butuh waktu 500 tahun untuk mengembalikan seperti Suriah sedia kala. Libya butuh waktu 250 tahun. Mesir butuh waktu 100 tahun. Hampir nyaris Timur Tengah VN. Yang tersisa hanya Arab Saudi dan Iran. Indonesia negara yang cukup moderat, tidak ke Saudi-Saudian, tidak ke Iran-Iranan. Yang paling berterima untuk
menyelesaikan konflik Palestina adalah Indonesia. Karena kalau Saudi yang menggelorakan, ada blok Saudi, blok Iran mungkin tidak mau. Ketika blok Iran yang menggelorakan, mungkin blok Saudi tidak mau. Indonesia negara yang paling expert dan paling pas secara kesejarahan, emosional, ideologi untuk menggelorakan kemerdekaan Palestina. Saya kira itu Pak Yusril. Sebenarnya pada waktu Pak SBY jadi presiden, kita kan pernah menyelenggarakan KTT Asia Afrika yang kedua. Betul. Pada tahun 2005 pada waktu itu, walaupun sudah dipersiapkan sejak Ibu Megawati. Pada waktu itu sebenarnya saya mengambil inisiatif kepada Presiden untuk kita menyelenggarakan KTT OKI di sini. Karena sampai hari ini Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT OKI setahu saya. Sejak OKI didirikan tahun 1969. Sebenarnya kan Indonesia bisa mainkan satu peran yang lebih penting melalui OKI untuk berpartisipasi menyelesaikan persoalan Timur Tengah, khususnya persoalan yang ada di Palestina. Tapi apa penyebabnya? Indonesia kelihatan kurang begitu aktif memainkan peran di OKI, kecuali dulu Indonesia pernah diminta mengirim pasukan perdamaian menengahi konflik di Mindanao, Filipina Selatan. Apa masalahnya sebenarnya? Kalau melihat dan belajar dari negara-negara yang menggelorakan kemerdekaan Palestina, Mursi misalkan kita sebut ya, 2 bulan setelah diangkat menjadi presiden, luar biasa, semua masyarakat internasional angkat topi karena berhasil mendudukan Hamas dan Fatah. Tapi apa nasib yang dialami oleh Mursi setelah itu? Banyak teori yang mengatakan, tapi saya tidak menutup mata bahwa yang dilakukan oleh Mursi itu membuat Israel kebakaran jenggot. Erdogan ketika beliau menjadi Perdana Menteri luar biasa. Bahkan seluruh kepala negara di Timur Tengah dibuat malu karena beliau berani head to head melawan dengan Israel. Tetapi apa yang terjadi? Turki 2 tahun terakhir luar biasa mengalami teror bom. Indonesia harus realistis. Bukan berarti Indonesia takut, bukan. Tetapi saya cukup tertarik dengan tema OKI yang diambil Indonesia tahun ini, United for Just Solution. Memang harus bergandengan tangan. Penjelasan teks dan penjelasan konteks terkait konflik Palestina itu harus bergandengan tangan. Mursi sendirian jatuh, Turki sendirian diobok-obok. Saya awalnya Indonesia menerima sebagai tuan rumah pasti, atau mungkin yang paling realistis main golnya adalah mengingatkan masyarakat internasional bahwa konflik Palestina, ingatnya bukan sekedar Palestina dibombardir oleh Israel. Biasanya begitu, orang suka lupa ingatan. Ingat Palestina kalau mereka lagi dikepung, baru kemudian ambil inisiatif. Tapi awalnya saya menganggap bahwa paling realistis mengingatkan masyarakat internasional, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, yang punya hubungan emosional yang luar biasa terhadap Palestina, paling itu. Tapi ternyata ketika deklarasi ada statement bahwa produk-produk Israel yang berasal dari penjajahan Israel itu harus diboikot. Saya cukup terkaget-kaget, luar biasa. Memang situasi sekarang tambah sulit menyelesaikan persoalan Palestina itu oleh karena terjadi konflik di banyak negara di Timur Tengah, ya, mulai dari Mesir sampai ke Syria tetangganya. Paling yang agak lebih stabil Yordan, dari Lebanon pun suasananya agak mencekam. Dan kita dari jauh sini ingin mengambil peran yang lebih besar, tapi apakah kita cukup optimis dengan kekuatan diplomasi kita untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Palestina ini? Kebetulan ada Pak Hasan Klip di sini, Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri kita. Pak, ini Pak Jokowi kemarin baru akan melantik konsul kehormatan di Ramallah, ya. Padahal kita sudah mungkin lebih 20 tahun Palestina membuka kedutaan besar di sini. Kenapa yang kita buka itu hanya konsul kehormatan? Kenapa kita nggak tempatkan duta besar di Palestina? Apa pertimbangan Kementerian Luar Negeri? Terima kasih Pak Yusril, terima kasih banyak. Sebelum nanti saya ikut bahas mengenai Palestina sendiri. Begini, pembukaan kedutaan atau KBRI Indonesia di Ramallah yang sekarang menjadi wilayah pendudukan Israel harus melalui persetujuan dari Israel.
Jadi agreementnya adalah dari Israel. Sementara kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena ini, saya harapkan diapresiasi tahap langkah awal ini, yaitu membuka dulu konsul honorer di Ramallah. Untuk menuju Ramallah pun kita harus memperoleh izin dari Israel, karena kita akan melewati checkpoint oleh wilayah otoritas Israel di sana. Jadi bukan tidak ingin, tapi waktunya belum tepat. Kenapa misalnya kita tidak menunjuk duta besar di negara yang terdekat dengan Israel? Sudah, sejak awal, sejak kita buka hubungan diplomatik dengan Palestina, Palestina merdeka tahun 1988, kita buka hubungan diplomatik 89, pada saat itu juga kita membuka hubungan diplomatik, Palestina membuka kedutaannya di Jakarta, kita menunjuk duta besar kita di Jordania, yang beribu kota di Amman, sebagai duta besar kita untuk Palestina, merangkap Palestina. Jadi duta besar kita di Jordan seringkali kembali pulang pergi ke Ramallah. Ya, ini yang kemarin kita menyelenggarakan KTT luar biasa, Oki. Hasil-hasil yang dicapai begitu banyak ya, walaupun sangat disayangkan pemberitaan justru hanya menyangkut boykot produk-produk Israel di itu pun produk Israel di kawasan yang diduduki. Jadi kawasan yang memang sejatinya punya Israel kan nggak diboikot kan begitu maksudnya. Tapi yang lebih substansial terus apa pesan yang ingin dicapai? Begini Pak Yusril, ketika kita menerima tawaran dari pemerintah Palestina, Presiden Abbas untuk menjadi ketua, tanggapan kita yang pertama adalah bahwa ini merupakan bentuk nyata dari dukungan kita kepada Palestina. Yang kedua, bahwa kita ingin sekali mengembalikan, seperti Pak Ali sampaikan tadi, kita mengembalikan isu Palestina ke radar screen internasional. Sekarang ini dengan ada konflik Syria, ada konflik Yemen, ada konflik Daesh, ada ISIS, semua konsentrasi, tenaga, energi, waktu, semua masyarakat internasional difokuskan kepada isu-isu tersebut. Sehingga dikhawatirkan akan distract isu Palestina dari pembahasan internasional. Sehingga ketika diadakan suatu KTT luar biasa, kenapa luar biasa? Karena dua hal. Pertama, isu yang dibahas adalah satu isu saja, yaitu Palestine and Al-Quds Al-Sharif. Jadi isu satu. Yang kedua, ini bukan KTT reguler. KTT reguler itu tiap 3 tahun. Dan mendatang akan diadakan di Turki bulan depan. Nah, satu itu. Yang kedua, bahwa KTT ini jangan dilihat sebagai suatu event atau peristiwa. Ini suatu proses. Sebelumnya sudah banyak proses, ke depannya sudah banyak. Oleh karena itu, dalam hasil nyata di KTT ada 2. Yang pertama adalah resolusi. Resolusi hanya lebih menegaskan posisi bersama negara-negara OKI terhadap masalah Palestina. Prinsip-prinsip dasar, tuntutan kita. Namun atas inisiatif Indonesia, kita ingin ada satu way forward, langkah ke depan konkret untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip tadi. Keluarlah Jakarta Declaration. Nah, dalam Jakarta Declaration hasil negosiasi muncullah 23 poin. Langkah-langkah ke depannya. Salah satunya memang adalah yang seperti Pak Ali sampaikan, boykot. Mungkin dalam hal ini saya ingin tegaskan bahwa dalam paragraf 16 di situ yang disebut dengan boykot adalah mengundang atau meminta masyarakat internasional untuk mendukung boykot terhadap produk yang diproduksi di dan oleh pemukiman ilegal Israel. Karena kalau kita bilang di wilayah pendudukan, ada 2 di situ, ada produksi orang Palestinanya, ada Israelnya. Oleh karena itu di situ disebutkan di illegal Israeli settlement. Jadi di wilayah pendudukan yang karena begini, mereka ini mendapatkan insentif untuk di settlement ini. Oleh pemerintah Israel dikasih insentif, pemerintah Israel mengeluarkan dana 2 kali lipat daripada di Israel sendiri untuk settlement. Nah, insentif-insentif itu mereka mau ngambil alih lahan-lahan punya Palestina. Perkebunan, pertanian, memproduksi, dan menjualnya. Nah, dengan memotong jalur insentif itu, diharapkan akan mengurangi insentif bagi settler-settler baru untuk bersedia ditempatkan di wilayah pendudukan. Tapi ada 23 Pak Yusril. Jadi betul, jangan konsentrasi itu saja. Sebenarnya memang kalau saya baca resolusinya sih biasa-biasa saja tentang boykot itu. Ya, tapi kemudian sampai Sekretariat Negara harus mengklarifikasi bahwa yang diboykot itu bukan produk Israel, tapi kebijakannya. Tapi kalau kita baca teksnya, enggak,
di produk Israel begitu. Dan ya memang kalau itu jadi hanya jadi meluas menjadi hal-hal yang sebenarnya tidak, menurut pikiran saya, jadi tidak begitu substansial ya, apalagi memang khusus bagi Indonesia sebenarnya juga neraca perdagangan Indonesia dengan Israel itu tidak begitu besar ya. Ya bahkan menurut Kementerian Perdagangan hanya di bawah $200.000, walaupun Biro Pusat Statistik Israel mengatakan angkanya mencapai 400 sampai 500 juta dolar, dan perdagangannya tidak langsung antara Indonesia dan Israel tapi melalui Singapura. Jadi tapi surplus bagi Indonesia. Jadi bagaimana kita mau boikot, malah kita jual lebih banyak ke Israel daripada kita impor dari Israel. Jadi ini memang satu masalah yang jadi perdebatan, tapi bagaimanapun kita menghargai bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan KTT luar biasa OKI ini dan memberikan support yang cukup besar bagi kemerdekaan Palestina. Kalau Pak Yusril, jadi yang paling penting itu adalah implementasi dari resolusi, dari Betul, deklarasi Pak. itu. Itu jadi catatan kita bersama. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini tentang perjuangan Palestina. Tadi sudah kita bahas KTT luar biasa OKI di Jakarta yang telah menghasilkan sejumlah resolusi dan juga deklarasi Jakarta yang disusun atas inisiatif dari pemerintah Indonesia. Kalau saya baca 23 poin dari deklarasi ini, kelihatan bahasanya itu sangat lembut. Begitu Pak Hasan. Ya. Jadi nggak biasanya kadang-kadang deklarasi, resolusi itu bahasanya keras-keras ya. Tapi ini kelihatan bahasanya soft dan sangat diplomatis. Tapi ini merupakan satu upaya besar Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi percepatan kemerdekaan negara Palestina. DPR bagaimana melihat persoalan ini, Pak Hanafi? Ini Pak Hanafi Rais, anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 1 yang menangani masalah luar negeri. Silakan Pak Hanafi. Terima kasih Prof. Yusril. Jadi saya ingin berangkat dari asumsi umum dan perspektif masyarakat kebanyakan. Indonesia ini selalu dibilang sebagai negara demokrasi terbesar, Muslim demokrasi terbesar, kemudian mayoritas juga Islam, sehingga ketika dihadapkan pada isu mengenai konflik Israel-Palestina, itu punya ekspektasi yang luar biasa tinggi dan besar juga bahwa Indonesia harus punya peran yang paling tidak dalam bayangan masyarakat kebanyakan itu minimal sama dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara besar lainnya seperti halnya Amerika atau kuartet yang tergabung dalam kuartet itu gitu. Nah, sehingga kita melihat ketika kita dihadapkan pada deklarasi Jakarta, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang maupun yang sebelumnya mengenai Palestina, itu ada sebuah gap atau jurang yang agak jauh antara ekspektasi tadi itu dengan realitanya. Tadi Prof. Yusril juga mengatakan Indonesia mau punya konsul saja itu susah sekali, baru mau ya. Sudah dideklar oleh Presiden. Konsul kehormatan lagi kan? Konsul kehormatan lagi, bukan embassy ya, bukan perwakilan tetap, konsul kehormatan, dan itu orang sana juga. Orang sana, ya. bukan warga negara kita. Ya, dan itu artinya wewenangnya pun juga less diplomatic daripada perwakilan tetap yang sifatnya penuh gitu. Nah, dan sejarahnya pun ya setelah Bung Karno ya, yang jelas kemudian punya sikap politik yang tegas membela Palestina, Presiden setelah Bung Karno sampai dengan sekarang pun juga ada semacam perilaku politik yang selalu terlambat ya. Dulu ketika ada pengakuan terhadap Palestina, dalam waktu itu disebut dengan PLO, Palestinian Liberation Organization, kita yang terakhir. Setelah Thailand, setelah Filipina, setelah Malaysia gitu. Kita terakhir, si Asia kita terakhir. Kemudian kalau kita sambung dengan deklarasi Jakarta kemarin, ajakan untuk memboikot produk Israel pun itu sebenarnya juga sudah pernah dilakukan oleh Liga Arab pada waktu itu ya. Dan akhirnya negara-negara Liga Arab pun pretel satu persatu, akhirnya juga tidak mau memboikot gitu. Nah, antara ekspektasi yang saya katakan tadi dengan realita itu sangat jauh gitu. Sehingga kalau mau ada sebuah kebijakan yang breakthrough sifatnya, sebuah terobosan diplomatik tersendiri, maka tentu ini harus dirubah.
Kita tidak bisa sekedar membuat himbauan yang sifatnya normatif, tapi dengan gaya pemerintahan sekarang ya harus betul-betul konkret. Kalau mengajak boikot produk Israel atau yang diproduksi di wilayah kependudukan Israel, ya, maka tentu harus ada turunan regulasinya, misalnya dalam konteks perdagangan. Ya, sehingga Kementerian Perdagangan mau tidak mau harus yang paling siap untuk kemudian menurunkan ajakan boikot produk Israel ini, gitu. Atau yang lain, kita harus segera berpikir tidak hanya mempunyai konsul kehormatan, tapi kemudian bagaimana melihat celah diplomatik, misalnya seperti sekarang negara-negara oki yang terutama yang kita anggap kuat atau punya peran yang signifikan seperti Arab Saudi, ya, Iran dan Turki misalnya, ini kan sekarang punya problem domestik yang saya kira membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa. Iya. Tidak serasi juga. Kemudian Eropa juga mengalami sebuah problem regional tersendiri. Amerika di zaman Obama sekarang juga mencoba menarik dari Timur Tengah untuk lebih melihat perhatiannya ke Asia Pasifik. Nah, mengapa Indonesia tidak melihat celah diplomatik untuk tadi itu memenuhi ekspektasi masyarakat? Karena di DPR kan mewakili perspektif rakyat kebanyakan. Lihatlah ini sebagai celah diplomatik untuk tidak sekedar mengambil langkah-langkah yang normatif atau di pinggiran saja, gitu. Saya melihat kemarin walaupun cukup diapresiasi bahwa kita bisa menjadi tuan rumah KTT luar biasa OKI, ya, 3 hari yang lalu di Jakarta, tapi saya melihat Indonesia hanya berperan sebagai fasilitasi saja. Dalam diplomasi, selain ada fasilitasi, ada juga mediasi. Nah, ketika negara-negara besar, apakah Arab, Iran, Turki, maupun kuartet dalam hal ini Eropa maupun Amerika, tidak terlalu lagi memediasi proses konflik Israel-Palestina, mengapa Indonesia tidak menaikkan derajatnya, tidak sekedar fasilitasi, tapi mediasi. Tapi syarat mediasi harus punya perhatian yang terus-menerus dan lebih terhadap konflik Israel-Palestina ini. Nah, Indonesia saya kira harus meningkatkan kemampuan ini untuk punya kapasitas, punya perhatian yang lebih terhadap konflik Israel-Palestina ini. Ini yang sekarang ini kita tidak melihat Indonesia punya perhatian yang penuh terhadap itu. Gitu, ya, Prof. padahal pada waktu kampanye Presiden, Pak Jokowi itu tegas mengatakan mendukung perjuangan bangsa Palestina. Tapi sampai hari ini kita melihat masih kurang kencang, ya, menangani masalah Palestina ini. Dan walaupun kita mengapresiasi kemarin itu penyelenggaraan KTT luar biasa OKI di sini, tapi itu pun setelah Maroko tidak siap menyelenggarakannya. Jadi memang seperti yang Anda katakan bahwa ada keinginan kuat untuk itu di kalangan aktivis Islam, masyarakat kita, tapi pemerintah kita nampaknya kurang begitu greget menangani Palestina ini. Dari segi diplomasi, Pak Harto barangkali agak lain dengan pemerintah sekarang. Tapi gimana menurut Anda? Nanti kalau kalau dibandingkan per periode pemerintahan, saya kira masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri pula, ya. Tetapi bahwa kondisi sekarang ini sebenarnya Indonesia bisa memanfaatkan celah diplomatik yang saya katakan tadi itu. Ya. Tidak aktifnya kuartet. Kemudian negara-negara Timur Tengah juga sedang problem di domestiknya masing-masing, gitu. Nah, sehingga klaim sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia itu ada buahnya, gitu. Kalau cuma sekedar jargon atau klaim, ya semua orang, semua negara bisa melakukan itu. Ya, Malaysia bisa melakukan itu, Pakistan dan lain sebagainya. Ini yang harus didorong lebih, dan DPR sebenarnya full support, ya, dalam konteks ini, karena mendirikan konsul kehormatan pun juga sebenarnya ide yang sudah lama dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jadi ini kerja pemerintah dengan DPR khususnya Komisi 1. Kalau memang sudah punya kesempatan untuk mendirikan konsul kehormatan, ini adalah langkah minimal, ya harus segera, gitu. Baik. Kemudian diikuti oleh langkah diplomatik yang lain, tidak berhenti di situ, Prof. Baik. Bagaimana Pak Matali? Memang sesuatu yang agak sulit diimplementasikan, ya, karena dari KTT ke KTT itu hanya deklarasi, hanya resolusi, bahkan terakhir di Jeddah juga sama, isinya seperti itu, dikaitkan dengan isu Rohingya kalau tidak salah itu, ya. Ya. Nah, jadi memang paling tidak untuk konflik Palestina ini Indonesia bukan sekedar sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mediator, ya. Kalau kita bagi konflik Palestina ini antara eksternal dan internal, itu
paling memungkinkan dan realistis yang dilakukan oleh Oki dan Indonesia bisa melakukan itu, ini mendudukkan Hamas dan Fatah. Karena ketika keduanya bisa duduk bersama, itu separuh dari kemerdekaan Palestina itu bisa dilakukan. Karena sampai saat ini kedua faksi terbesar di Palestina ini belum berhasil mendefinisikan apa itu merdeka, apa yang disebut dengan merdeka. Hamas mengatakan merdeka, Israel keluar dari bumi Palestina, kemudian tanah kami yang dirampas 1948 dikembalikan kembali. Sedangkan bagi Fatah, Israel keluar dari bumi Palestina tidak masih dari 1948, tapi dari 88. Kalau kita lihat keadaan seperti itu, Indonesia kan punya pengalaman dulu menengahi konflik Kamboja. Ada faksi-faksi yang berbeda di sana, Ranarit, fraksi Hun Sen dan lain-lain. Dan waktu itu kita ambil inisiatif di Istana Bogor, ya Pak Hasan masih ingat ya. Lalu kita dudukkan semua, kita jadi mediator, suruh mereka berdiskusi dan kita memberikan banyak kesimpulan. Saya kira itu satu langkah diplomatik yang jitu. Ya nanti barangkali Pak Hasan bisa menjelaskan mengapa kita tidak mengambil inisiatif mengundang faksi-faksi yang berbeda di Palestina, merukunkan mereka, dan kemudian kita mudah-mudahan memberikan satu upaya solusi terhadap masalah Palestina. Tapi Pak Yusril mungkin PR Oki ya, Ya, karena itu. Oki ini kelihatan elitis dia, Ya. yang hadir hanya kepala negara ya dan Ya. pejabat setingkat menteri. Baik. Sedangkan faksi-faksi sekte-sekte Islam ini tidak bisa hadir. Memang didesain seperti itu. Padahal konflik Palestina itu kalau Hamas dan Fatah bisa duduk bersama itu luar biasa. Yasir Arafat 40 hari sebelum meninggal sempat bertemu dengan Ahmad Yasin, mendefinisikan kata merdeka. Luar biasa. Hamas yang awalnya ngotot merdeka itu tanah kami dikembalikan 1948. Ahmad Yasin sampai oke, ini kita impossible lah. Kalau tanah kita harus kembali tahun 98. Oke, dari tahun 88. Bayangkan Hamas itu sudah menyendur. Sudah menyendur. Tapi apa yang terjadi? Yasir Arafat meninggal. Ya, memang itu yang merupakan tragedi ya. Saya ingat satu hari saya sudah bekerja di Sekretariat Negara pada waktu itu. Yasir Arafat datang menemui Pak Harto dan kita di Senek waktu itu agak bingung karena Yasir Arafat pistolnya harus tetap ada di sini. Jadi itu apa namanya? Kita bilang ya oke, Pak Harto pun kita beritahu, dan Pak Harto senyum-senyum saja. Jadi bayangkan menghadap Pak Harto, pistolnya tetap ada di pinggang begitu. Nah, saya berapa kali ketemu Yasir Arafat di Qatar, pernah juga terakhir saya bertemu sebelum meninggal di Afrika Selatan bersama-sama Fidel Castro. Pada waktu itu kita menyelenggarakan UN Conventions mengenai ras discrimination ya, tapi konferensi yang gagal. Kita lanjutkan diskusi nanti dan ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Kebetulan teman-teman yang ada di rumah menyampaikan pertanyaan lewat Twitter. Banyak sekali yang menyampaikan pertanyaan lewat Twitter ini yang tidak mungkin dapat kita jawab satu-satu. Hanya ada satu yang diseleksi oleh rekan dari TV One. Dan pertanyaannya adalah seberapa efektif dan berkeadilankah solusi dua state atau disebut two-state solution bagi rakyat Palestina. Kalau saya berpendapat memang ini merupakan satu situasi yang solusi yang lebih realistis ya. Artinya Israel kita akui sebagai satu negara, tapi Palestina juga kita akui sebagai sebuah negara yang merdeka. Yang tersisa adalah masalah Palestina. Seperti proposal tahun 48, Palestina menjadi kawasan internasional. Ya, ini masalah yang berat ini ada di Palestina sendiri karena diklaim oleh orang Palestina, keturunan Arab sebagai wilayah mereka, dan ini juga secara emosional melibatkan agama-agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam, karena keberadaan dari kota suci Yerusalem itu sendiri. Jadi ini perspektif saya, tapi saya sepandangan bahwa realistis kita kalau mengakui bahwa
ada dua negara di sana, ada Israel, ada Palestina, dan mereka hidup berdampingan secara damai, tidak konflik lagi, tapi persoalan Yerusalem dikembalikan lagi kepada Dewan Keamanan PBB. Apa langkah terbaik untuk menyelesaikan solusi kota Yerusalem? Ya, Pak Hasan, apa pendapat? Terima kasih. Tapi sebelum saya ke two state solution atau two state vision, kayaknya saya kurang, kalau dikasih waktu sedikit saya mau mengomentarin Pak Profesor, Pak Hanafi dan Pak Ali. Bukan komentar, tapi nggak tahu mendukung atau tidak mendukung, saya tidak tahu ya. Yang pertama adalah mengenai tadi Pak Yusril sampaikan bahwa deklarasi ini terlalu soft. Bahasanya ini, karena yang Pak Yusril lihat adalah deklarasi. Deklarasi itu adalah the way forward, langkah ke depan. Tidak mungkin langkah ke depan kita dengan mencak-mencak marah-marah. Nah, kalau Pak Yusril baca resolusi, sangat tegas, sangat keras dan undiplomatik kadang-kadang dengan kutukan ke sana, kutukan ke sini, Pak Yusril. Itu adanya di resolusi. Karena itu prinsip, posisi dasar. Tapi kalau deklarasi, hasil negosiasi dengan 56 negara, hasilnya memang harus kita ke depan melangkah bersama. Sehingga kelihatan sekali mungkin soft bahasanya diplomatically. Bukan karena presiden dan menlunya orang Jawa lalu kalimatnya begitu soft. Ya, tapi kan yang dijennya kami Pak, lain Pak. Tentunya bukan karena itu Pak, karena memang itu dinegosiasikan dan deklarasi kan tidak mungkin diawali dengan kecaman. Padahal kita akan melangkahkan langkah ke depan. Nah, yang berikut yang Pak Hanafi teman dekat kami mengenai serb kata, kurang greget. Nah, saya kira dalam kapasitas Indonesia sekarang sudah cukup dan kadang-kadang lebih greget. Sudah kelihatan. Karena begini, masalahnya ada satu hambatan sebetulnya Pak Hanafi tahu betul hambatannya adalah bagaimana kita memediasi dua belah pihak. Lain dengan mediasi Saudi dan Iran. Tapi kalau mediasi masalah Palestina, kita harus duduk bersama dengan dua conflicting parties, yaitu Palestina dan Israel. Sudah waktunya kah kita duduk? Apakah Israelnya tidak minta sesuatu dulu? Itu pembukaan hubungan diplomatik dulu sama kita. Nah, memang kalau oleh karena itu, apa yang kita lakukan adalah kita mendorong negara-negara, mendorong Dewan Keamanan terus-menerus. Sangat gregetan kita menekan supaya Israel betul-betul mematuhi berbagai resolusi Dewan Keamanan yang dengan terang benderang dilanggar. Sangat banyak sekali resolusi, termasuk salah satu resolusi tahun 80 Pak. Itu resolusi dari Dewan Keamanan yang diadop secara konsensus meminta penghentian dan pembekuan pemukiman Israel dan dismantle, jadi dihancurkan. Sampai sekarang belum, bahkan bertambah. Nah, itu tidak dilaksanakan dan tidak ada hukumannya. Setiap kembali ke Dewan Keamanan lagi diveto. Nah, itu satu. Nah, yang veto siapa? Amerika atau Rusia? Yang veto yang anggota tetap Dewan Keamanan Pak. Kita udah tahu sama tahu lah. Jadi masalahnya kembali ke situ. Nah, mengenai yang Pak Ali sampaikan tadi memang betul Pak. Temanya itu United for a Just Solution. Ini ada maknanya dua Pak. United antar negara OKI. Makanya kalau Pak Yusril lihat di dalam deklarasi, itu ada penekanan kita mengupayakan agar negara OKI itu bersatu posisinya. Kalau kita lihat, antar OKI aja terhadap Palestina berbeda. Ada yang punya hubungan diplomatik, ada yang punya dagang, ada yang bilang bahwa Israel tidak ada, beda-beda gitu. Nah, tapi Indonesia kan bisa mengambil peran proaktif. Makanya kita ambil tema itu, United for a Just Solution. Kenapa ada kata just? Di situ adalah artinya adil. Jadi bukan hanya solusi, tapi solusi yang adil buat rakyat Palestina. Yang United itu dua, satu antar negara OKI, yang kedua United antara Palestinanya sendiri, antara Hamas dan Fatah, antara Gaza dan Tepi Barat. Kalau pengalaman kita menengahi Kamboja dulu, atau kita pernah memfasilitasi antara Marcos dengan Nur Miswari misalnya, kenapa kita nggak mulai dari yang kecil? Sebetulnya kita sudah menyampaikan keinginan rekonsiliasi. Kita tentunya bukan hanya siap, kita menawarkan kalau. Karena begini, sekarang ini sedang berlangsung rekonsiliasi antara dua pihak di Qatar. Dua minggu lalu yang second round. Tapi tentunya pernah di Kairo, terus sekarang di Qatar, di Doha. Nah, kita menawarkan diri untuk menjadi tempat sekiranya bisa berdua itu duduk bersama di kita untuk mencari, karena begini, Pak Presiden jelaskan sekali dalam opening remarks-nya
pengalaman kita merdeka berdaulat itu karena persatuan dan kesatuan kita. Tidak mungkin Palestina merdeka berdaulat kalau tidak ada persatuan di antara mereka sendiri. Nah sekarang karena tidak bersatu Pak Yusril, Baik, Pak. Hamas itu masuk kepada FTO, Foreign Terrorist Organization, dideklarasi oleh Amerika Serikat dan negara-negara beberapa negara. Karena kalau dia bersatu menjadi Pemirsa, sangat menarik perbincangan kita malam ini membahas tentang perjuangan Palestina yang sampai hari ini belum kunjung selesai. Dari perbincangan tadi saya memberikan satu catatan penting bagi kita semua, bangsa Indonesia, dan khususnya pemerintah Indonesia, yaitu kita harus mengambil peran yang lebih aktif dalam membantu bangsa Palestina mencapai kemerdekaannya. Saya akan tuliskan di sini, Indonesia harus lebih aktif membantu bangsa Palestina dalam mencapai kemerdekaannya. Ini catatan kita malam ini, dan mungkin juga catatan terakhir saya dalam acara ini. Betapapun acara ini sangat menarik, saya ditanya oleh TV One, Pak Yusril, Anda serius mau maju ke pencalonan Gubernur DKI? Saya bilang, saya serius dan saya akan bertarung. Kalau begitu, betapapun menariknya acara ini, Anda tidak boleh lagi tampil di acara ini. Jadi, mungkin ada pihak-pihak yang khawatir saya akan memanfaatkan acara ini sebagai ajang untuk kampanye. Walaupun seperti Anda lihat, saya bicara objektif, jujur, terbuka, membahas topik-topik tertentu yang kita saksikan bersama-sama, yang saya pikirkan sebenarnya banyak manfaatnya bagi kita semua. Tapi apa boleh buat, ya acara kita ini harus di hold sekian lama, entah sampai kapan. Mungkin nanti baru ada keputusan diteruskan atau tidak, saya menang atau saya kalah sebagai calon gubernur DKI. Terima kasih banyak. In the smoky haze, we will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.